Jokowi, Erick Thohir dan Shin Tae-yong jadi motor prestasi timnas Indonesia. Pelatih timnas Vietnam akui tertekan jelang lawan timnas Indonesia. Bomber Arema FC beri kode ke Shin Tae-yong. Pengakuan Marcelino melihat perkembangan skuad Garuda. Calon kiper timnas Indonesia yang baru tidak perlu dinaturalisasi. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi timnas Indonesia. Jokowi, Erick Thohir dan Shin Tae-yong jadi motor prestasi timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Erick Thohir, dua tokoh kunci di balik kesuksesan sepak bola Indonesia. Prestasi baru sepak bola Indonesia dalam Piala Asia 2023 tidak bisa dilepaskan dari peran Shin Tae-yong. Melibas babak 16 besar, timnas Indonesia memperlihatkan perubahan signifikan dalam mental dan kebugaran para pemainnya di bawah arahan Shin Tae-yong. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, juga tak kalah berperan. Awalnya, kontroversi mewarnai pilihannya sebagai pengganti Iwan Bule, dengan dugaan bahwa jabatan ini hanya menjadi batu loncatan menuju kursi cawapres. Namun, dengan pengalamannya dalam sepak bola Italia bersama Inter Milan, Thohir membuktikan dedikasinya untuk membenahi sepak bola Indonesia. Langkah besar diambil, termasuk membangun timnas Indonesia yang kompeten dengan program naturalisasi, fasilitas latihan mewah, dukungan langsung, dan peraturan mendukung perkembangan timnas. Hasilnya terlihat dengan jelas, timnas U20, U23, dan senior berhasil menembus level Asia, bahkan mencapai final Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Erick Thohir dan Shin Tae-yong, meski berasal dari latar belakang yang berbeda, terlihat seiring dan sejalan dalam membangun kerangka timnas Indonesia di semua tingkatan. Langkah terbaru Thohir dalam mengamandemen aturan di BRI Liga 1 terkait Piala Asia U23 2024 semakin memperkuat fondasi sepak bola Indonesia. Tidak kalah penting, Presiden Jokowi juga memberikan kontribusi besar. Jokowi menunjukkan kepeduliannya yang tinggi pada sepak bola dengan selalu hadir di setiap pertandingan timnas, larut dalam sorakan, dan bahkan terlibat langsung dalam kunjungan dan ucapan selamat atas pencapaian timnas. Meskipun datang dari latar belakang yang berbeda, Shin Tae-yong, Erick Thohir, dan Jokowi, dengan penuh dedikasi, telah membentuk fondasi yang solid untuk sepak bola Indonesia. Prestasi timnas menjadi cermin nyata dari sinergi dan kesamaan frekuensi antara ketiganya. Pelatih timnas Vietnam akui tertekan jelang lawan timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Vietnam, Philippe Troussier, mengakui bahwa dua pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi tugas yang sulit. Troussier menyoroti tekanan besar dari supporter lawan saat bertanding di laga tandang, ditambah lagi dengan kombinasi pemain naturalisasi di dalam skuad Garuda, yang menjadi sumber kekhawatiran baginya. Timnas Vietnam dijadwalkan akan menghadapi Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan laga pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 21 Maret 2024. Dua pertandingan melawan Indonesia akan menjadi tantangan berat bagi tim Vietnam, demikian dilaporkan oleh Dantri, menggambarkan kekhawatiran Troussier. Lebih lanjut, laporan tersebut menyebutkan, selain menghadapi tekanan besar dari lebih dari 80.000 penonton saat bermain di Stadion Bung Karno, tim Vietnam juga harus menghadapi tantangan dari lebih dari 10 pemain naturalisasi yang aktif di berbagai liga, termasuk Asia, Eropa, dan Indonesia. Stadion Gelora Bung Karno, yang menjadi kandang timnas Indonesia, memiliki kapasitas 77,193 penonton. Sejalan dengan itu, PSSI sedang berupaya mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain tambahan, seperti Jay Itzes, Martin Paes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye, yang kemungkinan besar akan bergabung dengan skuad Garuda di pertandingan mendatang. Meskipun menghadapi tantangan berat, Troussier tetap optimis bahwa Vietnam dapat mengatasi dua pertandingan sulit ini dengan hasil maksimal. Bomber Arema FC beri kode ke Shin Tae-yong.
Pertandingan Liga 1 kini semakin menarik dengan semua klub berusaha keras untuk keluar dari zona degradasi, termasuk Arema FC yang berada di peringkat ke-15 dan hampir mendekati zona merah. Singoedan, julukan Arema FC, perlu segera bangkit dan mengumpulkan poin lebih untuk menghindari degradasi. Upaya ini tampaknya dilakukan dengan semangat oleh para pemain yang semakin tajam dalam 3 pertandingan terakhir. Pada pertandingan Kamis lalu, Charles Lokolinga menjadi pahlawan dengan mencetak gol kemenangan pada menit ke-48. Namun, perhatian juga tertuju pada Dedik Setiawan, pemain asal Malang yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi Arema FC. Dalam pertandingan melawan Persija Jakarta, Dedik Setiawan berhasil mencetak 2 gol, termasuk 1 melalui tendangan penalti pada menit ke-20 dan menit ke-36. Performa impresif ini mungkin menjadi sinyal bagi pelatih, Shin Tae-yong, untuk mempertimbangkan kembali keikutsertaannya dalam timnas Indonesia. Dedik Setiawan sebelumnya telah memberikan 1 assist dari 15 caps bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong sudah pernah memberinya kepercayaan untuk membela skuad Garuda dalam laga melawan Taiwan pada kualifikasi Piala Dunia 2023 tahun 2021. Potensi dan kontribusi Dedik Setiawan bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia. Pengakuan Marcelino melihat perkembangan skuad Garuda. Marcelino Ferdinand, gelandang timnas Indonesia, memberikan pandangan positif terkait perkembangan tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Menurut Marcelino, skuad Garuda Merah Putih saat ini mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, khususnya sejak kehadirannya di tim nasional. Mereka kini siap menghadapi lawan yang lebih tangguh tanpa rasa gentar, menantang setiap pertarungan di lapangan hijau. Kami mungkin tidak pernah menyerah, terus berjuang, dan tidak memandang sebelah mata siapa lawannya, ungkap Marcelino. Dia menjelaskan bahwa tim selalu melakukan evaluasi setiap pertandingan, terutama saat berhadapan dengan lawan yang kuat. Kami fokus pada perkembangan tim sendiri, terus mengevaluasi setiap pertandingan. Ini memungkinkan kami untuk berkembang setiap kali bertanding, dan saya sangat bangga dengan prestasi tim ini. Saya merasa bersyukur juga, tambahnya. Marcelino juga menggarisbawahi peran penting para supporter sebagai pemain ke-12. Baginya, dukungan dari supporter sangat berarti, karena tanpanya, tim tidak akan dikenal dan diakui. Supporter adalah kekuatan tambahan bagi kami. Mereka memberikan dukungan tanpa henti dan selalu bersama timnas, tandasnya dengan penuh rasa syukur. Calon kiper timnas Indonesia yang baru tidak perlu dinaturalisasi. Cyrus Margono, penjaga gawang muda, akan dapat status warga negara Indonesia. Penjaga gawang Cyrus Margono memberikan kabar gembira bahwa ia akan segera menjadi warga negara Indonesia. Meskipun lahir di Amerika Serikat, status ini akan diperolehnya tanpa melalui proses naturalisasi, yang umumnya diperlukan untuk warga negara ganda. Cyrus Margono memiliki darah Indonesia dari ayahnya, Johan Margono. Saat ini, statusnya adalah anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Berkas pengajuan status WNI untuk Cyrus Margono sudah diajukan ke Setnek, dan berbeda dengan naturalisasi, prosesnya tidak melibatkan sidang di Komisi 10 DPR RI. Menurut Menpora Dito Aryo Tejo, Cyrus Margono tidak perlu menjalani proses naturalisasi karena usianya masih memenuhi persyaratan. Dengan demikian, proses untuk mendapatkan status WNI akan lebih singkat daripada naturalisasi. Dia tidak perlu melalui DPR, jadi prosesnya lebih pendek. Saya sudah memeriksanya, berkasnya sudah ada di Setnek, dan insya Allah akan segera disetujui. Kami juga mendampingi prosesnya, ujar Menpora Dito.